Kembali lagi di channel Onya Film, setelah Sisun bercerita bahwa semua keluarganya dibunuh oleh gurunya, Sisun berniat membalas dendam pada gurunya. Akan tetapi ilmu kungfu Sisun jauh di bawah gurunya. Jika ia tetap membalas dendam, maka sama saja ia mencelakai diri sendiri. Lalu ia mendengar bahwa perguruan Kongdong memiliki ilmu 7 tinju kerusakan. Sisun pun mencuri kitab 7 tinju kerusakan dari perguruan Kongdong. Dalam kurun waktu 2 tahun, Sisun dapat menguasai ilmu 7 tinju kerusakan. Ketika ia sudah menguasai ilmu itu, ia berniat mencari gurunya untuk membalas dendam. Akan tetapi ia tidak pernah menemukannya dan juga tidak pernah mendengar kabar tentang keberadaannya. Lalu ia melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan gurunya dan dia juga meninggalkan jejak setelah melakukan kejahatan dengan nama gurunya. Guru dari Sisun adalah Cheng Kun si tangan petir. Lalu Sisun bertemu dengan seorang biksu yang bernama Kong Jian. Biksu Kong Jian juga memberi tahu Sisun bahwa orang yang diam-diam membantunya untuk mencuri kitab 7 tinju kerusakan adalah Cheng Kun. Tapi Sisun tidak mempercayai semua yang dikatakan biksu Kong Jian, karena Cheng Kun sudah membunuh 13 anggota keluarga Sisun. Biksu Kong Jian menyuruh Sisun memukulnya dengan 13 pukulan. Jika ia dapat melukai biksu Kong Jian, maka Cheng Kun akan muncul. Tapi jika tidak bisa melukai biksu Kong Jian, maka Sisun tidak boleh lagi melakukan kejahatan. Sisun pun setuju dan dia menyerang biksu Kong Jian. Meskipun Sisun menyerangnya dengan kekuatan penuh, tetap saja ia tidak bisa melukai biksu Kong Jian. Karena Sisun merasa gagal untuk membalaskan dendam keluarganya, ia berniat untuk bunuh diri dengan cara memukul jantungnya dengan kekuatan penuh. Biksu Kong Jian yang melihat itu, menghentikan Sisun. Akan tetapi malah biksu Kong Jian yang terkena pukulan Sisun. Biksu Kong Jian pun terpental dan menyemburkan darah. Sisun yang merasa bersalah pada biksu Kong Jian, ia pun berlutut pada biksu Kong Jian untuk meminta maaf dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Lalu biksu Kong Jian memberitahu Sisun jika ia ingin mengalahkan Cheng Kun, ia harus menemukan pedang naga dan rahasia di dalam pedang naga itu. Dan biksu Kong Jian pun mati di hadapan Sisun. Pagi pun tiba. Wuji berlatih kungfu dengan Sisun di dekat sungai. Wuji pun berlatih sangat keras dengan Sisun, lalu mereka pun akan pergi ke daratan tengah dengan sampan yang kecil. Saat Zhang dan Yin sedang mempersiapkan bekal untuk dibawa ke daratan tengah, Sisun memberitahu Wuji bahwa namanya bukan lagi si Wuji akan tetapi Zhang Wuji. Saat semua persiapan sudah selesai, mereka pun bersiap untuk berlayar, tetapi Sisun tidak mau ikut dengan mereka, karena ia ingin hidup damai di situ. Zhang dan Yin pun memaksa Sisun untuk ikut dengan mereka, tapi Sisun tetap menolak dan dia mengancam akan bunuh diri jika dia tidak segera pergi. Akhirnya Zhang dan keluarganya berlutut pada Sisun untuk mengucapkan selamat tinggal. Zhang dan keluarganya pun berlayar tanpa Sisun. Ketika mereka di tengah lautan, mereka melihat ada 2 kapal besar. Di kapal besar tersebut terdapat pertarungan antar perguruan. Perguruan yang bertarung yaitu Elang Putih, Wudang dan Kunlun. Mereka pun naik ke atas kapal itu dan pertarungan pun terhenti. Di atas kapal itu Yin bertemu dengan kakak Mia dan memperkenalkan Wuji padanya. Dan Zhang juga bertemu dengan saudaranya dan juga memperkenalkan istri dan anaknya. Saudara Zhang pun tertegun karena mendengar Zhang telah menikah dengan Yin. Dan di sisi lain ketua perguruan Kunlun yang bernama Huang Zi ingin membalas dendam pada Yin, karena murid-murid Kunlun telah dibunuh Yin. Zhang pun menjelaskan bahwa yang membunuh murid-murid Kunlun bukanlah Yin melainkan Sisun. Yin juga berbohong pada mereka semua. Yin mengatakan bahwa Sisun telah mati 9 tahun lalu. Huang Zi pun malah memaki-maki Zhang karena telah menikahi Yin. Adik Huang Zi pun menenangkan Huang Zi, karena di situ bukan wilayah Kunlun. Mereka semua pun pergi. Zhang pun berencana mengajak Yin pergi ke Wudang untuk memberi hormat pada gurunya lalu pergi ke ayah Yin. Cerita pun bersambung. Saksikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Onya Film. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggal video terbaru dari kami.